Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Arda Fatia Asri, Evilian Nuraini, Holifatun Hasanah, Makfiratul Hasanah, Septania Siva Melani, dan Siti Romasari akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Konsep Manajemen. Pengertian manajemen. Seperti ilmu-ilmu yang lain, manajemen sulit didefinisikan. Adapun pengertian yang hanya pengertian dari para ahli manajemen. Dalam kenyataannya, tidak ada pengertian manajemen yang dapat diterima secara umum di masyarakat. Berikut ini diuraikan pengertian manajemen dari para ahli. Yang pertama, Mary Parker Follett, kedua Stroner, ketiga George R. Terry, yang keempat Hillman. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam manajemen ada 4 unsur pokok, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Konsep dasar manajemen ada 4, yaitu manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. Pengertian Manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer ini sebagai pusat dari unsur-unsur manajemen yang telah dijelaskan. Manajemen dapat ditemukan di semua organisasi manusia, begitu juga dengan manajer. Manajer ada di berbagai organisasi dengan peran utama memimpin dan menggerakkan unsur-unsur manajemen agar tujuan perusahaan atau organisasi tercapai. Dalam suatu organisasi terdapat 3 tingkatan manajemen, antara lain sebagai berikut. Manajemen lini, tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen menengah dapat membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan terkadang juga berperan sebagai karyawan operasional. Manajemen puncak, tingkat manajemen tertinggi dalam suatu organisasi. Manajer yang berada pada posisi ini bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Berikut ini beberapa kegiatan manajer. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer harus berpikir analitis dan konseptual. Manajer adalah seseorang mediator. Manajer adalah seorang politis. Manajer adalah seorang diplomat, dan manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Agar semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, seorang manajer perlu memiliki keterampilan-keterampilan manajerial, antara lain manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen lini, dan tingkatan manajemen. Keterampilan konseptual, kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan dan memahami bagian-bagian organisasi yang saling bergantung, serta mendapat dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber. Keterampilan kemanusiaan, kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Manajer membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam pencapaian tujuan. Keterampilan administratif, keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, mengolah dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Manajer melaksanakan keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administratif. Keterampilan teknik, manajer ini pertama lebih cenderung menggunakan keterampilan teknik karena fungsinya yang berhubungan langsung dengan proses perorganisasian organisasi. Perkembangan teori manajemen. Teori manajemen klasik. Perkembangan awal teori manajemen, manajemen ilmiah, dan teori organisasi klasik. Aliran hubungan manusiawi, aliran manajemen modern. Pertama, pengertian analisis lingkungan global dan globalisasi. Analisis lingkungan merupakan proses pengawasan terhadap lingkungan yang ada di sekitar organisasi. Dari analisis ini akan ditemukan peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari atas unsur-unsur di luar organisasi, yang mana lingkungan eksternal ini tidak dapat dikendalikan dan mempengaruhi perbuatan keputusan oleh manajer. Dengan adanya faktor eksternal, organisasi mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan seperti bahan baku, dana tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal.
mentransformasikan menjadi produk dan jasa, dan kemudian memberikan sebagai keluaran-keluaran pada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mikro. Beberapa komponen penting dalam lingkungan eksternal mikro antara lain sebagai berikut: para pesaing, langganan, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, para penyedia, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Lingkungan eksternal makro, yaitu perkembangan teknologi, variabel-variabel ekonomi, dan lingkungan sosial kebudayaan. 3. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lain. Sebagai bagian dari masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukan membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi bertanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut. Pertama, model pemegang saham. Kedua, model pihak yang berkepentingan. 3. Strategi pengolahan tanggung jawab dan sosial perusahaan, seperti strategi reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. 4. Tanggung jawab perusahaan. Manfaat bagi perusahaan. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan kepada masyarakat. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan keputusan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya, dalam kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Manfaat bagi pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik akan mendapat partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Etika manajemen. Etika adalah kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan benar atau salah. Dan etika adalah penentu standar-standar dari mana yang baik atau buruk dalam tindakan, yaitu keputusan. Perilaku manusia terbagi dalam 3 kategori, yaitu wilayah hukum yang ada atau standar hukum, wilayah etika atau standar sosial, dan yang terakhir wilayah pilihan bebas atau standar pribadi. Itu saja presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.